Yang mana hidup? Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, para jamaah, para alim, para sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatih wa aw'ada man khalafahu bighadabihi wa 'adzabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya izin lepas masker, Pak ya. Kalau diizinkan aman saya nanti. Kalau diciduk ini semuanya jadi teman. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kembali bersama dalam sholat tarawih yang mana malam ini adalah malam ke-23, betul ya? Malam ke-23. Ini malam ganjil yang insya Allah akan selalu dikejar. Intinya setiap malam ganjil itu dikejar oleh setiap individu dari kita, entah bagaimanapun caranya. Ada yang mengejar Lailatul Qadar itu dengan i'tikaf, ada yang mengejar Lailatul Qadar itu setidaknya sholat malam bersama imam, ada yang mungkin karena halangan, haid dan lain sebagainya, maka mengejar Lailatul Qadarnya itu dengan berdiam di rumah dan memperbanyak zikir. Karena membaca Quran mungkin tidak memungkinkan bagi mereka. Setidaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini identik dengan 3 hal. Kalau kita buka dalam kitab Rawa'i'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam, Imam Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, ini kalau 2 bulan yang lalu saya menyebut Imam Ali As-Sabuni, itu saya tidak pakai kata rahimahullahu ta'ala, tapi menggunakan kata hafizahullah. Kenapa? Karena beliau masih hidup. Saya sempat berguru kepada beliau, dan beliau wafat 2 bulan yang lalu, meninggalkan banyak warisan ilmu kepada kita, diantaranya kitab Rawa'i'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam. Dan salah satu kitab yang terkenal milik beliau bernama Safwatut Tafasir. Dalam kitab tersebut dikatakan bulan Ramadan itu identik dengan 3 hal. Yang pertama keberkahan, yang kedua munajat, dan yang ketiga adalah muhasabah. Bulan Ramadan identik dengan keberkahan berangkat dari hadis qudsi. Hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengatakan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap kebaikan manusia itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Bagi orang yang berpuasa, entah itu puasa Ramadan atau puasa sunnah, yang mana mereka ini lillahi ta'ala dalam berpuasa, Allah bisa saja melipat gandakan kebaikannya lebih dari sekedar 700 kali lipat. Maka ini yang dikejar oleh kita. Di bulan Ramadan banyak yang bersedekah. Di bulan Ramadan banyak yang kemudian membiasakan diri sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Yang sebenarnya ini semua bisa kita lakukan kalau ini dibiasakan di bulan Ramadan, di 11 bulan setelahnya bisa kita biasakan juga. Hanya saja kadang kita terjebak di kata-kata puasa sehingga yang ada dalam otak kita hanya puasa Ramadan, padahal kata para ulama ini untuk semua jenis puasa. Bagi orang yang berpuasa melakukan semua kebaikan, kebaikan itu bisa dilipat gandakan oleh Allah lebih dari sekedar 700 kali lipat. Maka keberkahan ini kita bisa mencontoh dari seorang sahabat. Ada seorang sahabat yang sudah membuktikan
kesaktian daripada berpuasa, gitu ya. Keutamaan, fadilah, keistimewaan daripada puasa itu sendiri. Ada seorang sahabat bernama Abu Talhah, Bapak sekalian. Abu Talhah ini hidup sampai era Sayyidina Umar. Di era Rasulullah beliau sudah membiasakan yang namanya puasa sunnah sepanjang tahun, kecuali di hari-hari yang diharamkan berpuasa. Puasa yang beliau lakukan ini memang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Sampai-sampai pada masa Sayyidina Umar, beliau ikut melaksanakan ekspansi, yang mana safar ekspansi ini harus ditempuh melalui laut, begitu ya. Dan beliau masih dalam keadaan berpuasa. Uniknya, begitu ya, beliau qadarullah diwafatkan oleh Allah di saat itu, di saat melaksanakan safar tersebut. Ketika itu para sahabat kebingungan, karena kenapa? Ini tengah-tengah samudra. Bagaimana menguburkannya? Takutnya busuk duluan nih mayit. Akhirnya apa yang terjadi? Para sahabat hanya membalut badan beliau sambil mencari arah menuju daratan. Malam yang ditempuh untuk menuju daratan itu ada sampai 7 malam, Bapak sekalian. Namun uniknya, yang menjadi bukti bahwasanya beliau mendapat keberkahan puasa ini adalah badannya sama sekali tidak membusuk. Padahal berada terombang-ambing di tengah samudra. Nah, ini kata para sahabat diyakini sebagai orang dari kalangan sahabat yang mendapatkan keberkahan daripada puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada kisah yang lain di mana masuk ke dalam poin kedua dari puasa. Puasa identik yang pertama tadi dikatakan puasa identik dengan keberkahan. Yang kedua, puasa identik dengan munajat. Terkait masalah munajat, kita yakini bersama bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial, yang mana kalau kita berdoa terutama di 10 akhir dari Ramadan, insya Allah terdengar, insya Allah dikabulkan. Namun mungkin ironis, tatkala ada di antara kita, di antara sahabat-sahabat kita, atau mungkin kita berkaca kepada diri kita sendiri, yang mungkin sudah melewatkan Ramadan berpuluh-puluh kali, ada yang melewatkan Ramadan berpuluh-puluh kali, dibarengi dengan amalan-amalan sunnah, dibarengi dengan amalan-amalan soleh, namun ada yang munajatnya tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada seorang sahabat yang dikenal sebagai di antara kalangan sahabat yang kalau dia berdoa menengadahkan tangannya, apa yang terjadi? Allah segera mengabulkan doanya. Siapa ini? Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan Abdullah bin Abbas, bukan Abdullah bin Mas'ud, tapi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kok bisa? Berangkat dari sabda Rasulullah SAW di mana beliau langsung mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Atib mat'amaka takun mustajabad da'wah." Perbaikilah urusan makananmu. Perbaikilah urusan makananmu wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Takun mustajabad da'wah. Ini akan menjadi penyebab dari terkabulnya doa-doamu. Maka setelah wejangan dari Rasulullah itu, Sa'ad bin Abi Waqqas mulai semangat untuk memfilter urusan kuliner ini, Pak. Kalau beliau mendapatkan makanan, kalau beliau dapat makanan atau sebelum istrinya masak, dia akan menginterogasi istrinya. Ditanya, kamu beli di warung siapa? Di warungnya si fulan. Didatengin warung si fulan, ini kamu dapat dari mana? Dari petani A. Didatengin petani A, ini kamu tanam di tanahmu atau tanah gosok? Ini yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sangat-sangat memfilter urusan kuliner, urusan makanan. Maka apa yang terjadi? Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan keutamaan di antara para sahabat yang kalau dia bermunajat, maka Allah segera mengabulkan apa yang dimintanya.
Sampai-sampai ada yang tawassul dari kalangan sahabat datang ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Tolong aku meminta doa, doakan aku supaya aku bisa punya anak. 3 bulan setelahnya punya anak. Kagum para sahabat, lalu datang salah satu sahabat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Tustajabu da'watuka min baini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ma sirru dzalika?" Kok bisa wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau engkau berdoa ini di kalangan sahabat yang paling cepat diijabah itu engkau. Padahal yang paling dekat itu ada Abu Bakar, ada Abu Hurairah. Kenapa kok bukan mereka, kok kamu? Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ma rafa'tu ila fami laqmatan illa wa ana alimun min aina maji'iha. Aku tidaklah mengangkat, aku tidaklah memasukkan sesuap makanan pun ke dalam mulutku kecuali aku tahu dari mana sumbernya. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak. Pengen ya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas? Nah, maka kalau pengen seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kita perbaiki urusan kuliner kita. Lalu muncul pertanyaan, apa dalam syariat kita yang mewajibkan kita untuk hal ini? Ada. Dalam Al-Quran sendiri banyak ayat-ayat yang mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban gitu. Makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Halal itu yang memang sudah dapat stempel dari syariat, thayyib itu artinya yang baik yang tidak membahayakan kita. Karena ada saja makanan dan minuman yang halal tapi enggak thayyib untuk individu. Untuk penderita kadar gula yang tinggi, bisa jadi makanan yang halal menjadi haram untuk dirinya. Karena kenapa? Dia halal tapi enggak thayyib. Nah, itu ya. Lalu muncul pertanyaan lagi, kenapa dalam Al-Quran, dalam hadis, kok yang banyak disebutkan adalah makanan yang haram dibandingkan yang halal? Contohnya dalam Al-Quran disebutkan apa? Daging babi, khomer, darah, kemudian bangkai, begitu ya. Kemudian kalau dalam hadisnya disebutkan ada lagi dikiaskan kepada anjing dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, kenapa dalam hadis, dalam Al-Quran justru yang lebih banyak disebutkan adalah penamaan makanan ataupun minuman yang haram? Lagi-lagi kami buka dalam kitab Rawa'iul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Di sana disebutkan bahwasanya hikmah daripada penyebutan dalam syariat kita tentang makanan yang haram ini adalah karena di dunia ini lebih banyak makanan yang halal dibandingkan yang haram. Sehingga penyebutan yang haram itu lebih mudah untuk diklasifikasikan, untuk disebutkan dibandingkan menyebutkan yang banyak. Ini artinya apa? Ini artinya kabar gembira, Pak, buat kita semua. Kabar gembiranya adalah ternyata di dunia ini banyak yang halal dibandingkan yang haram. Sehingga Al-Quran lebih mudah menyebutkan yang sedikit itu, yakni yang haram, ya, untuk diklasifikasikan, gitu ya. Lalu selanjutnya para ulama mengatakan haram itu dibagi menjadi 2. Nah, ini caranya, metodenya Sa'ad bin Abi Waqqas. Haram itu terbagi menjadi 2. Pertama, haram secara zat dan haram secara sifat. Haram secara zat adalah makanan dan minuman yang dalam syariat memang eksplisit disebutkan nama-namanya. Darah, bangkai, babi, apalagi khomer, gitu ya. Atau benda-benda yang ketika hewan-hewan yang ketika disembelih tidak disebutkan, disebutkan nama selain Allah. Ketika menyembelih disebut nama Lata, nama Uzza, nama siapa, Tuhan siapa, itu yang haram. Nah, ini adalah jenis makanan yang haram secara zat. Jadi memang secara zat dia haram. Ada yang haram secara sifat. Bagaimana haram secara sifat? Haram secara sifat adalah makanan atau minuman yang asalnya, prinsipnya dia ini adalah makanan dan minuman yang halal. Hanya saja diraih dan didapatkan dengan cara yang haram. Dengan cara mencuri misalnya. Kita kalau menjelang maghrib biasanya ada orang-orang jualan takjil itu ya. Orang-orang jualan makanan-makanan berbuka.
Itu halal semua intinya. Namun kalau kita dapatkan makanan-makanan itu, es dawet misalkan, buah apel misalkan, asinan misalkan, itu kan halal semua Pak. Cuman kalau didapatkan dengan cara yang haram, mencuri atau uangnya dari hasil korupsi atau dari hasil mencuri dan lain sebagainya, maka otomatis makanan yang masuk ke dalam tubuh ini menjadi makanan yang haram. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ayyuhan nas, innallaha thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban. Hai sekalian manusia, ketahuilah bahwasanya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Maka beliau kemudian melanjutkan kepada sebuah kisah di mana ada seorang yang melakukan safar yang jauh. Prinsipnya Pak ya, orang kalau melakukan safar, musafir itu doanya pasti mustajab. Nah ini ada seorang musafir, bajunya compang-camping kata Rasulullah. Kemudian rafa'a yadayhi, kemudian dia mengangkat kedua tangannya seraya berkata, Ya Rabb, Ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, wa malbasuhu haram. Fa anna yustajabu lidzalika, kata Rasulullah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dihidangkan dari hidangan yang haram, sekalipun dia musafir, maka otomatis niscaya tidak akan terkabul doa-doanya. Jadi sekalipun kita banyak beramal soleh, rajin sholat tahajud, rajin sedekah, zakat kita disiplin, tapi kalau urusan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, tumbuh dalam badan kita daging, mengalir dalam darah kita darah yang bersumber dari makanan dan minuman yang diharamkan, jangan harap Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ada alasan lain kenapa doa itu kok tidak diijabah selain urusan kuliner tadi. Selain urusan kuliner tadi adalah Ibrahim bin Adham diantaranya mengatakan bahwasanya hati yang mati itu menjadi penyebab Allah enggan untuk mengabulkan doa-doa kita. Kok bisa hati mati? Araftumullaha walam tuaddu haqqahu. Engkau mengenal Allah tapi hak-haknya Allah tidak pernah engkau berikan. Kok bisa? Coba kalau ditanya, yang menciptakan langit dan bumi siapa Pak? Allah. Kita tahu semua jawabannya Allah. Yang maha pemberi rezeki siapa? Allah. Kita tahu semuanya jawabannya adalah Allah. Tapi begitu ditanya dalam seminggu ini engkau sholat berjamaah berapa kali? Jawabannya kondisional. Dalam seminggu ini engkau sholat tepat waktu berapa kali? Saya enggak nanya, enggak usah ditanya urusan sholat di awal waktu. Tanyanya sholat di tepat waktu gitu ya. Karena banyak yang mengakhirkan sholat gitu ya. Banyak yang mengakhirkan sholat tanpa adanya udzur syar'i. Nah ini, kita mengenal Allah tapi haknya Allah jarang kita berikan secara maksimal. Maka Allah juga enggan untuk memberikan yang namanya ijabah daripada doa-doa kita. Padahal sudah jelas dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu nanti kami minta pertolongan. Tertibnya na'budu dulu atau nasta'in dulu Pak? Na'budu dulu artinya apa? Ibadah ini menjadi nilai tawar atas terkabulnya doa-doa kita. Maka ibadah yang maksimal, ya ibadah yang tidak hanya sekedar formalitas, kadang ada Pak. Ini kita usikum wa nafsi bitaqwallah, ada di antara kita atau mungkin kita sendiri ya, yang rajin sholat berjamaah, rajin sholatnya tepat waktu, tapi begitu urusan Allahu Akbar, yang dipikirkan dalam hatinya bukan Allah, melainkan apa? Tagihan bulanan. Allahu Akbar. Waduh, besok nih deadline. Allahu Akbar. Aduh, besok nih tagihan terakhir ini. Nah itu, kita disiplin gitu. Kita disiplin dalam beribadah, tapi hati kita juga tidak hadir secara maksimal. Akhirnya apa? Ibadah yang kita lakukan hanya sekedar formalitas, hanya sekedar ritual harian.
hanya sekedar aktivitas harian yang tanpa nilai apa-apa, maka mustahil Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian poin yang ketiga dikatakan dalam kitab Rawa'iul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam, bahwasanya Ramadan identik dengan bulan muhasabah. Apa maksudnya muhasabah? Yakni bulan introspeksi, bulan evaluasi, bulan hitung-hitungan. Apa yang dihitung? Kesalahan, Pak. Maka di akhir daripada Ramadan ini, sebelum Ramadan itu lewat, sebelum Ramadan itu pergi, yuk sama-sama kita hitung dosa kita. Jangan-jangan dulu pernah nakal. Jangan-jangan dulu pernah hobi main game online. Nah, mana yang muda-muda ini? Hobi main game online dulu yang muda-muda, yang sekarang sudah sepuh mungkin hobi main trek-trekan, hobi nongkrong, sampai lupa, ya, sampai sempat meninggalkan sholat. Itu tidak ada cara lain untuk menggantinya kecuali dengan qadha sholat. La sabila illa bidzalika, kata Rasulullah. Tidak ada cara lain kalau kita punya hutang sholat kecuali dengan qadha usholah. Anda mau sedekah berapa puluh juta, Anda mau berpuasa berapa tahun, itu tidak bisa menggugurkan hutang-hutang sholat Anda. Maka dalam rangka muhasabah Ramadan ini, yuk kita introspeksi diri, kita hitung berapa jumlah sholat yang pernah kita tinggalkan di masa muda dulu, lalu jadwalkan kapan kita akan mengqadha sholat itu. Karena apa? La sabila illa bidzalika, enggak ada cara lain kecuali dengan mengqadha itu. Maka semoga Ramadan ini menjadikan kita insan yang berkualitas ilman, adaban, wa khuluqan. Bisa kita ini berkualitas puasa kita sebagaimana Abu Talhah rahimahullah ta'ala, juga sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.